Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dari Ruang Aspirasi Gorontalo, Ruwasko, fokus dan berimbang. Dan di malam hari ini kami kehadiran salah satu tamu aktivis LSM atau aktivis pertambangan dan lingkungan hidup dari studio podcast Ruang Aspirasi Gorontalo, fokus dan berimbang baik dalam membahas persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan juga pertambangan. Baik, selama 30 menit saya akan berdiskusi dengan teman saya ini. Beliau ini adalah salah seorang, saya katakan senior di dalam sebagai aktivis Gorontalo, dan juga beliau tahu persoalan yang belum lama ini yang terjadi di salah satu kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato. Ini terjadi pembakaran kantor bupati, kemudian kerusakan di DPR dan juga rumah dinas bupati. Tentunya ini ada proses kenapa sampai terjadi. Malam hari ini saya akan berdiskusi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Insinyur Kodri Bawondes atau Bang Didi. Waalaikumsalam. Ya, sehat. Sehat Bang Didi. Bung Deno, terima kasih. Iya. Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya. Tentunya kalau sehat Bang Didi luar biasa. Baik. Ini saya panggil Abang atau supaya lebih seru diskusinya ini? Bang Didi aja. Bang Didi ya. Baik Bang Didi, selama 30 menit saya akan berdiskusi dengan Bang Didi. Fakta di balik konflik pertambangan emas di Gunung Pani. Kita tahu Bang Didi bahwa di media sosial luar biasa sampai mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ada yang mengatakan persoalan pertambangan, kemudian di sisi lain pemerintah harus bertanggung jawab. Namun kita tahu bersama, seorang Bang Didi tahu, bahkan Anda saya katakan sebagai seorang pelaku di dalam. Anda juga seorang penambang. Ya. Ya, silakan Bang Didi, mungkin akan lebih tahu sampai kenapa terjadi konflik yang ada di Pohuwato, dan kita akan cari solusi. Apakah pemerintah yang salah atau pihak yang bergerak di dalam pertambangan? Dalam hal ini perusahaan yang ada di dalamnya. Silakan Bang Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Baik. Persoalan tambang di Pohuwato, kalau kita bicara tentang pertambangan, tentu kita melihat tentang adanya kegiatan tambangan yang ada di Gorontalo. Ya. Kita mulai reviews dari pertama. Ya. Ketika IUP ini diberikan kepada KUD Dharma Tani. Ya. KUD Dharma Tani sendiri sebenarnya KUD ini berdiri sejak zaman kalau tidak salah Pak Kasmat Lahai pada Kasmat saat itu Lahai di Kabupaten Gorontalo. Ya. Kemudian setelah adanya pemekaran, KUD ini berpindah lokasi ke Pohuwato. Nah, KUD ini adalah membawahi atau menaungi penambang-penambang yang ada di Pohuwato. Pada awalnya berdiri memang tambang KUD Dharma Tani ini hanya memiliki 2 unit usaha, yaitu usaha pertanian dan unit usaha simpan pinjam. Ketika pada saat itu Bupati Jainuddin pada tahun 2009 memberikan IUP kepada KUD Dharma Tani pada saat itu. Dan Dharma Tani sendiri pada saat itu belum punya unit usaha tambang, sehingga dibentuklah unit tes tambang. Kemudian mau diapakan IUP ini? Jadi IUP keluar pada saat Bupati Jainuddin Hasan ya. Tahun berapa itu? 2009. 2009. Itu IUP SK Bupati 316 tahun 2009. Pada saat itu KUD Dharma Tani tidak punya equipment atau peralatan dengan modal yang cukup untuk mengelola IUP ini yang luasnya sekitar 100 hektar. Dan lokasi IUP ini berada di Gunung Pani. Sementara di sisi kiri dan kanan itu ada kontrak karya. Dan IUP ini sebagai bagian dari otonomi daerah. Karena pada saat itu kita tahu bahwa untuk usaha tambang ini harus mengeluarkan kontrak karya harus dari Jakarta. Sehingga adanya otonomi daerah, bupati, wali kota maupun gubernur bisa memberikan IUP. Nah, sehingga KUD Dharma Tani menggandeng waktu itu investor namanya PT One Asia. PT One Asia dari Singapura.
mereka mendirikan perusahaan patungan pada saat itu karena untuk mengelola kandungan emas di Gunung Pani yang waktu itu masih dikelola secara manual oleh PT penambang emas tanpa izin, sehingga mereka membentuk usaha patungan yang namanya PT PETS, Pani Emas Tani Sejahtera. Pani Emas Tani Sejahtera. PT PETS. Itu membentuk kerjasama antara KUD dengan kepemilikan saham. KUD waktu itu 51% dan juga PT One Asia 49%. Sebelumnya perlu saya kasih informasi pada Pak Deno bahwa ada beberapa perusahaan yang dibentuk pada saat IUP ini diberikan. Kita catat ada yang namanya Pani Bersama Jaya, ada juga ada namanya PT Pani Bersama Tambang, ada PT Puncak Emas Gorontalo, dan yang terakhir adalah Puncak Emas Tani Sejahtera. Jadi ada 4 ya perusahaan ini? Bukan, bentukan itu akibat dari adanya konflik internal di dalam KUD. Karena waktu diberikan itu, One Asia langsung melakukan eksplorasi, sehingga keluarlah hasil eksplorasi itu kalau tidak salah sekitar 1,5 juta onsis pada awal. 1,5 juta onsis. Kalau sekarang itu karena sudah digabung antara Gunung Pani dengan kontrak karya yang dari PT Jerisos, jadi ada kandungan emas sekitar 6,6 juta onsis. Luar biasa kandungannya. Nah, ini pada saat setelah dilakukan eksplorasi muncullah kandungan emas ini. Nah, belum berkonflik. Ketika ini informasi keluar, maka muncullah investor lain. Dan PT Jerisos yang merasa bahwa Gunung Pani adalah bagian dari kontrak karya mereka, mengklaim bahwa ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Sehingga mereka melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat di situ, sehingga terdirilah jadi dualisme dari KUD. Waktu itu ada, sebelumnya KUD ini banyak, termasuk Pak Iwan Adam pernah jadi ketua. Kemudian setelah itu terjadi dualisme kepemimpinan di KUD. Karena barang ini seksi Pak Deno. Dengan adanya kandungan. Siapa yang dualisme itu? Waktu itu saya kurang jelas nama lengkapnya, saya ingat namanya Om Ondo dari KUD versi Jerisos, kemudian Ibu Lisna Alamri dari PT One Asia. Nah, ini mereka kepengurusan ini menjadi dualisme dan itu berkonflik terus sampai ke pusat. Nah, mencermati ini, saya waktu itu diangkat oleh Ibu Lisna Alamri menjadi juru bicara KUD Darmatani, sehingga saya otomatis menjadi juru bicara selama masa konflik ini. Kemudian setelah ini berlanjut, kita masih melakukan negosiasi dan melakukan gugatan berulang-ulang melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung. Dan mungkin Pak Deno sudah baca putusan Mahkamah Agung itu. Proses ini masih berlanjut. Tiba-tiba IUP yang diberikan kepada yang waktu itu 361 diberikan kepada KUD, tiba-tiba dialihkan ke PT PETS oleh Gubernur Gorontalo. Pemerintah provinsi Pemerintah provinsi. Pada saat itu yang saya sesalkan begini, IUP itu masa berlakunya diberi tahun 2009 dan berakhir pada tanggal 23 April 2022. Itu berasa berlaku IUP. Sementara kita masih melakukan eksplorasi, eksplorasi itu masih mencari kandungan dan akan melakukan eksploitasi, artinya untuk mulai mengerjakan pertambangan. Itu sudah ada pengalihan dari KUD Darmatani ke PT PETS. Yang saya sesalkan begini, Pak Deno. Di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 itu jelas menyatakan bahwa pasal 6 dulu, pasal 6 IUP diberikan oleh menteri, gubernur, wali kota atau bupati tanpa menyebutkan tentang adanya wakil.
Jadi di situ jelas, bukan debatable. Nah, yang kami pertanyakan pada saat itu, kenapa harus Pak Wakil Gubernur yang menandatangani? Karena ini masalah prinsip. Harusnya menandatangani pengalihan IUP itu harusnya gubernur. Itu yang pertama. Dan saya merespek melakukan gugatan pada saat itu. Kami ke Jakarta, ke Kemenkumham sampai ke Sekretariat Negara mempertanyakan tentang adanya pengalihan IUP yang tidak punya alasan. Nah, kenapa IUP itu diberikan? Alasannya apa? Kalau kita kalau itu IUP itu akan berakhir, itu masih tahun 2002. Berarti masih panjang. Kenapa itu dialihkan? Walaupun itu masih dalam kepemilikan yang bersama, karena PT PETS itu bentukan antara PT One Asia dengan KUD Dharma Tani dengan komposisi saham yang saya sebutkan tadi. Nah, seiring waktu saya sempat ketemu dengan Pak Wakil Gubernur. Saya tanyakan alasannya apa? Karena saat itu Wakil Gubernur Idris Rahim. Beliau menandatangani itu. Nah, di dalam pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 itu menyebutkan bahwa IUP ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Nah, itu jelas, sementara peraturan ini sangat bertentangan. Di mana yang pertama yang saya sebutkan tadi Pak Deno, bahwa yang mengeluarkan IUP itu harus menteri, gubernur, wali kota atau bupati. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus wagub? Karena ini prinsip. Tidak ada dalam aturan itu disebut wakil wakil bupati, wakil wali kota atau wakil gubernur. Ini pasal yang bukan debatable. Itu yang saya, dan saya mengapresiasi kepada Pak mantan wali kota Pak Dandang Bea sempat melakukan permintaan RDP terkait masalah ini. Saya mendukung sekali. Kita tahu Pak Bang Didi bahwa sampai terjadi konflik yang sangat luar biasa yang tidak pernah terjadi di Gorontalo. Pembakaran kantor bupati kan dengan masa yang begitu banyak yang tidak bisa diantisipasi lagi. Kemudian mereka melakukan ke Jakarta minta RDP di Komisi 7, tiba-tiba batal ini. Nah, kalau saya mencermati bahwa di salah satu media, mungkin juga Pak Didi tahu ini, bahwa saya bacakan akar masalah kerusuhan adalah ketidaktaatan pejabat provinsi dan pejabat kabupaten. Pirantinya adalah hukum berupa satu putusan Mahkamah Agung nomor 504K/TUN/2016. Mungkin Pak Didi lebih tahu ini. Kemudian yang kedua adalah putusan Mahkamah Agung nomor 328/PDT 2017. Kemudian ketiga adalah putusan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 25 Januari 2023 tentang perubahan anggaran dasar KUD Dharma Tani. Nah, saya pertanyakan Didi, ini yang saya bacakan tadi, apakah ini sesuai? Kalau saya lihat ini kesalahan ada di tingkat pejabat Jadi begini, perintah Pak Deno. Saya lanjutkan tadi. Akibat dari adanya konflik yang terjadi berlarut-larut antara adanya dualisme kepemimpinan di KUD Dharma Tani, sehingga kedua belah pihak mengajukan beberapa gugatan. Dan gugatan itu seperti Pak Bung Deno bacakan tadi. Tapi saya menyoroti yang putusan yang kedua, Pak. Putusan Mahkamah Agung nomor 3228 tahun 2017. Itu membatalkan semua gugatan baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Sehingga gugatan semua itu gugur dengan adanya gugatan mahkamah. Sehingga ini harus dijalankan oleh pemerintah. Oke, saya boleh diulang kembali? Diulangi lagi itu, Pak. Putusan Mahkamah Agung nomor 328 tahun 2017 itu membatalkan semua gugatan baik dari tingkat bawah sampai tingkat atas, termasuk SK Gubernur tahun 351 itu. Kenapa ini tidak disikapi oleh pihak pemerintah? Ini akar permasalahannya mulai dari situ. Di samping pemicu yang lain kita tahu bersama itu fakta di lapangan. Penambangnya tahu ini enggak? Penambangnya sebenarnya sebagian sudah tahu karena begini. Ketika ada dualisme itu, penambang itu terbagi dua. Karena mereka mempunyai hak menjadi anggota dengan terbitnya KTA atas anggota KTA Institut Abri dan versi Om Ondo Pak saat itu. Nah, kemudian yang Pak Deno bacakan tadi putusan Kemenkumham tanggal 25 Januari 2000 tentang perubahan anggaran dasar itu merujuk kepada Undang-Undang Koperasi nomor 25 itu harus ada
merubah anggaran dasar itu harus ada keputusan dari Kemenkumham, bukan surat Kemenkumham. Seperti kita ketahui bersama, KUD sekarang ini ada dualisme juga, ada versi Idris Kaji dan Juriati. Dan keputusan Mahkamah Agung itu ada Pak Ibu Juriati, bukan pada Idris Kaji. Itu kalau kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung. Jadi untuk merubah anggaran dasar yang seperti Pak Bung Deno sampaikan tadi itu harus ada keputusan dari Kemenkumham. Nah, kemudian kalau Pak Bung Deno tanyakan tentang akar permasalahannya, itu complicated. Sampai karena ini kita mendengar adanya penambang yang dilarang melakukan aktivitas pertambangan. Kemudian ada penambang juga menjual hasilnya juga dibatasi atau dilarang. Kemudian tuntutan mereka terhadap ganti rugi tanah dan ahli waris. Jadi hal-hal ini sebenarnya kalau kita sikapi secara bijak dari pemerintah daerah itu seharusnya segera ditindaklanjuti. Kita harus menjunjung tinggi putusan-putusan dari Mahkamah Agung. Tapi yang saya ingatkan sekali lagi, Bung, bahwa pihak investor sekarang ini sudah mulai melakukan pembangunan infrastruktur. Kita harus dukung. Ini untuk masyarakat Pohuwato juga. Karena mereka juga sebagai pemilik saham di KUD. Dan hasilnya mereka juga akan bisa dapat. Di samping nanti tuntutan mereka terhadap IUP 361 operasi. Kemudian hak ahli waris. Yang kita tahu bersama itu tuntutan mereka sejak lama. Belum ditindaklanjuti. Dan selama ini sebenarnya kalau lihat dari pemerintah Kabupaten Pohuwato sudah cukup persuasif, tapi mungkin ada beberapa hal terkait masalah legalitas. Legalitas kepemilikan yang mungkin Bung Deno tahu kalau di atas gunung itu sangat sulit untuk mendapatkan legal seperti sertifikat atau bukti kepemilikan. Tapi haknya mereka itu seperti kita ketahui bahwa mereka adalah pengelola di situ, penambang di situ. Pada saat saya menjadi juru bicara KUD Darmatani, saya tahu persis bahwa yang kita ganti rugi itu masih dalam sewilayah Gunung Pani. Tapi semenjak PT PETS diakuisisi atau dibeli oleh PT Merdeka Cooper yang sekarang melakukan investasi, itu digabung. Karena yang dibeli PETS, yang dibeli ini bukan cuma PETS, dia beli juga sekalian Jerisos atau GSM yang 2000, sehingga ini digabung, sehingga penambang itu semakin banyak. Karena kita tahu di atas itu banyak peti. Kenapa banyak aktivis lingkungan, saya juga lingkungan, melakukan demo, melakukan protes. Kita tahu ada salah satu aktivis seperti Pak Bung Paris. Itu dia berapa kali melakukan kegiatan demo, melarang kegiatan. Memang berbeda struktur tanah yang ada di Pohuwato maupun di Bone Bolango. Kalau di Bone Bolango itu mereka sistemnya rep yang batunya cadas sehingga mereka masuk ke lubang. Kalau di sana tidak bisa. Kira-kira masuk ke lubang. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan sehingga ini akan ada solusi terhadap pertambangan dan tidak akan ada konflik lagi? Dari kami, saya juga penambang. Saya juga punya aktivitas penambang di sana di daerah Paguat. Dari kami itu tidak akan mungkin pemerintah menutup pertambangan yang ada di Pohuwato. Ini tambang ini dari turun temurun. Kalau mungkin mereka menutup, itu sudah ada pembicaraan dari awal. Alih kerjanya di mana? Dan ini ribuan tenaga kerja yang mengandung nasibnya di sana. Solusinya sebenarnya berikan mereka ruang, dan penambangan ini sebenarnya ada banyak manfaatnya untuk masyarakat. Ketika kita melakukan penambangan, terutama saya menggunakan bukan dengan penambang yang tradisional, tapi kita akan sedikit modern dengan clean mining namanya. Itu kita selesai menambang, kita timbun kembali, kita hijaukan kembali. Nah, ini hal-hal ini harus dipelajari lagi oleh pemerintah, terutama untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Berikanlah hak-hak mereka, berikanlah kesempatan mereka untuk sama-sama beriring berjalan. Kan ada ruang yang sudah diberikan. Ada wilayah IUP
ada wilayah kontrak karya, ada wilayah peti, tapi dengan catatan jangan sampai merusak lingkungan. Dan kan apabila itu tidak akan ketemu seperti yang disampaikan Pak Didi, solusi seperti tadi, apakah ini akan berkepanjangan konflik di Pohuwato? Konflik ini akan terus berkepanjangan selama tuntutan mereka tidak akan terpenuhi. Apakah perusahaan yang beroperasi di sana ada juga persyaratan yang mereka tidak penuh? Perusahaan sudah ada persyaratan karena mereka masih melakukan pembangunan infrastruktur. Karena kita tahu di sini banyak petinggi orang-orang besar yang ada di sini. Kita tahu Bang Didi bahwa konflik di pertambangan di Gunung Pani, kan, itu ada 3 yang sama Pak Didi. Yang pertama adalah kenapa sampai dengan saat sekarang ada 2 kepemimpinan, ada dualisme kepemimpinan daripada KUD Dharma-Tani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang bertanggung jawab atas konflik kemarin, pembakaran kantor bupati, perusakan rumah dinas, kemudian DPRD. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Itu dulu. Silakan Bang Didi. Terima kasih. Saya jelaskan dari ini awal. Jangan ada dusta di antara kita kan Didi. Betul. Karena saya tahu Bapak adalah aktivis yang memang betul-betul membela hak rakyat. Silakan. Saya jelaskan secara singkat dari awal. Pada tahun 2009 setelah dikeluarkan IUP oleh Bupati Jainuddin, kemudian KUD Dharma-Tani dibawa ke pemimpinan Abdul Qadir Akib atau kita sebut dengan dia Om Ondo. Dia melakukan kerjasama dengan One Asia. Kemudian pada tahun 2013 pada saat itu pihak KUD melakukan permintaan sejumlah dana kepada PT One Asia untuk melakukan kegiatan di KUD Dharma-Tani. Kemudian belum disetujui karena pihak One Asia harus melakukan koordinasi dengan kepimpinan mereka. Tiba-tiba Pak Ketua KUD Abdul Akib melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan One Asia yang sudah terlanjur melakukan eksplorasi. Kemudian melakukan kerjasama dengan investor baru. Yaitu PEG, Puncak Emas Gorontalo, dengan membentuk perusahaan yang namanya PT PETS, Pani Emas Tani Sejahtera. Apakah ini melanggar menurut Pak Didi? Tentu melanggar sebenarnya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Abdul Qadir almarhum itu melanggar ketentuan pasal 38 ayat 1 dan Akta 49 yang menyatakan tindakan Bapak Abdul Qadir menandatangani kerjasama dengan PEG tidak diketahui oleh badan pengawas, pengurus dan anggota, sehingga itu atas nama dirinya pribadi melakukan kerjasama atas nama ketua, tapi tidak melakukan kegiatan. Nanti atas nama pribadi dia? Atas nama ketua KUD. Tapi tidak melakukan koordinasi dengan badan pengawas, dewan pengawas, badan pengawas, pengurus dan juga anggota. Nah, sehingga anggota yang lain melakukan namanya RAK, rapat anggota khusus, dengan memilih Lisna Alamri sebagai ketua KUD. Nah, di situ dimulainya dualisme kepemimpinan. Ini mulai konflik ya? Mulai konflik di 2013. Kemudian saat itu Bang Didi sebagai juru bicara. Saya juru bicara, Ibu Lisna Alamri. Kemudian di tahun 2015 terjadi pengalihan IUP. Nah, proses terus berjalan. Di tahun 2016 dilakukan RAT kembali, rapat anggota tahunan. Terpilih Uns Bu Inga. Kemudian dilakukan RAT berikutnya di tahun 2017, terpilih kembali Idris Kaji. Ini sudah tidak ada masalah. Nah, kembali lagi di tahun 2022 kemarin, Ibu Juriati Usman muncul dan dia menganggap dia sebagai ketua KUD yang sah. Nah, ini yang berkonflik ini, di akar permasalahannya dimulai dari kerjasama yang dilakukan di Abdul Akib dengan pihak PEG. Itu sampai terjadi dualisme dalam. Saya tahu pasti akan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Didi. Kan? Kemudian pertanyaan saya yang kedua ke Didi, siapa yang bertanggung jawab terkait konflik kemarin? Terkait konflik kemarin, sebenarnya dari sisi aktivis kita sangat menyayangkan adanya terjadinya pembakaran. Ini persoalan lokasi yang sudah dijanjikan. Bupati yang sebelum Pak Saiful Bu Inga itu adiknya Pak
Sarip Bu Inga itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk melegalisasi penambang liar. Nah, kemudian dengan adanya legalisasi ini juga terjadi negosiasi antara PT Merdeka Cooper sebagai induk dari perusahaan yang sekarang bekerja. Karena mereka sudah melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur dan tahun 2025 mereka sudah mulai melakukan eksploitasi. Nah, masyarakat sudah diberikan pemahaman tentang adanya lokasi-lokasi yang akan dilakukan eksploitasi. Kebagian masyarakat sudah bisa menerima, tapi ada janji untuk ganti rugi. Tapi dari PT Merdeka Cooper mengatakan ini bukan ganti rugi karena kepemilikan itu dasarnya tidak jelas kalau ganti rugi. Jadi pemberian tali asi. Kenapa? Karena terbitnya izin lingkungan hidup kehutanan dengan melakukan keputusan nomor 3110 tentang persetujuan izin pinjam pakai kawasan hutan. Kita tahu persis bahwa kawasan hutan ini adalah kepemilikan dari negara. Tadi kalau kita mengatakan ganti rugi itu salah. Jadi yang diberikan oleh pihak perusahaan adalah tali asi. Nah, di sini konflik mulai karena perjanjian dengan masyarakat itu memberikan setiap penambang itu nilainya 2,5 juta sampai 3 juta. 2,5 juta sampai 3 juta. Ya, setiap penambang. Tapi pada saat itu ada sekitar 700 penambang. Akhirnya berkembang karena ini berlarut-larut. Karena menurut pihak manajemen bahwa ini dananya belum keluar dan lain-lain. Tapi dari isu dari masyarakat lain bahwa mereka mengatakan pembagian itu sudah dimulai dan ada yang meningkat lebih daripada itu, bahkan bermiliar mereka sampaikan. Nah, isu ini yang berkembang, isu ini yang menjadi pemicu konflik. Apakah perusahaan tahu itu, pemilik perusahaan tahu? Perusahaan tahu, dan itu saya sayangkan dari perusahaan tidak cepat dan tanggap mengambil tindakan agar demo dari masyarakat ini tidak segera diredam. Mereka sudah mendapatkan informasi bahwa pihak perusahaan membayar tidak sama dalam memberikan tali asi. Sebenarnya perusahaan ini dari awal, Bung Deno, mereka sudah ada beberapa penambang yang sudah alih kerja, ada yang sudah jadi peternak, ada yang sudah jadi petani. Tetapi isu berkembang itu ada masyarakat yang sampai dengan sekarang belum terbayar. Dan yang lebih parah lagi, info atau isu yang berkembang, mereka di sebagian kelompok itu ada yang menerima lebih, bahkan sampai miliar. Nah, ketika mereka menuntut, pihak perusahaan menyerahkan ini ke pihak Pemda. Nah, itu yang terjadi saya lihat. Kenapa masyarakat begitu beringas ketika mereka sampai di kantor bupati, mereka membakar. Nah, ini saya sesalkan dari pihak perusahaan yang tidak cepat tanggap. Kenapa? Karena berlarut-larut pembayaran. Alasannya kenapa belum terbayar, Pak? Ini kita masih bicarakan, Pak, dari tingkat direksi. Dan ini sudah krusial sekali kalau saya lihat. Oke, Bang Didi. Saya mendapat informasi dan informasi ini adalah informasi yang fakta. Saya dengar bahwa Bang Didi membentuk tim, ya kan? Membentuk tim dan tim ini akan berangkat ke Jakarta. Ini, betul. Bang Didi akan melapor atau gimana ini? Kami akan meneruskan laporan ini, akan memberikan fakta yang sebenarnya terjadi. Dan itu akan kita beberkan di sana. Tentang kejadian ini ke kementerian atau DPR? Kita mulai dari kementerian sampai DPR. Kementerian sampai DPR ya? Kementerian sampai DPR. Akan kita laksanakan. Dan kita akan permasalahkan mulai dari pengalihan IO sampai dengan tindakan perusahaan yang begitu lambat dalam melakukan tindakan sehingga terjadi anarki ini. Apakah Pak Didi ada hubungan dengan pihak perusahaan? Saya kenal baik karena dulu saya pernah berhubungan dengan Pak Boyke Abidin. Saya juga pernah sekali ketemu dengan Pak Boyke Tahir waktu itu dengan Ibu Lisna. Harusnya dipanggil dan mencarikan solusi supaya tidak akan berkepanjangan, ya kan? Saya bukan mau mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan timnya Bang Didi. Ini persoalan di daerah, tapi silakan Anda sebagai seorang aktivis dan Anda di pihak rakyat, silakan Anda mau ke kementerian, ke DPR, silakan. Oke, di akhir diskusi Kak Didi, mungkin apa langkah yang paling konkret yang Kak Didi akan ambil dalam mengatasi konflik ini? Langkah yang paling konkret kami akan lakukan sedikit edukasi kepada masyarakat untuk sementara bersikap tenang dulu. Untuk cooling down, karena biar bagaimanapun saya sangat menyesalkan tindakan anarkis itu karena itu tidak dibenarkan secara hukum.
dan teman-teman saya yang sementara ditahan, saya sudah sampaikan mereka untuk bersabar. Ini kita masih akan perjuangkan. Sekalipun saya tidak termasuk di dalam APRI, tapi saya secara aktivis dengan LSM saya akan berjuang untuk teman-teman penambang di Pohuwato. Itu boleh saya tim 5 atau tim 7 tuh Kak Didi yang ke Jakarta? Tim 7. Tim 7. Oke, baik. Terima kasih Bang Didi atas kehadirannya di podcast Ruang Aspirasi Gorontalo dalam membahas fakta di balik konflik pertambangan emas di Gunung Pangis. Saya ucapkan selamat berjuang Kak Didi demi rakyat. Terima kasih. Saya bersama Dede Nojarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.